Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ketika dunia ilusi turun ke empat pelindung agama Bunda leluhur, pria bermata biru itu menjadi tenggelam sepenuhnya dalam beberapa saat. Jiwanya dibawa ke dunia ilusi, dan di sana, ia memulai kehidupan baru. Dia memiliki cinta sejati, dia memiliki anggota sukunya, dan dia berjuang untuk mereka. Dia bahkan memiliki nama baru, Blade 9. Dia benar-benar lupa identitas aslinya. Seperti itulah keadaan pencelupan sejati yang diciptakan oleh dunia ilusi. Sama seperti ketika manusia bermimpi, mereka sering lupa siapa mereka sebenarnya. Jiwa-jiwa pelindung ini bisa tertipu oleh dunia ilusi, meninggalkan segalanya di bawah kendali orang lain, termasuk nasib hidup mereka. Pelindung wanita berjubah abu-abu terbukti memiliki hati kultivasi yang lebih kuat. Meskipun dia juga terseret ke dunia ilusi, jiwanya tidak tertipu. Dia mempertahankan kejernihan pemikiran yang mendasar dan tahu bahwa dia berasal dari agama ibu leluhur dan telah dibujuk oleh Sue Ying dari kosmos kultivator ke dalam dunia ilusi. Ini hanya dunia ilusi. Istirahat untukku. Istirahat. Pelindung wanita berjubah abu-abu itu terus merasakan tubuhnya yang berdaging, jadi dia bisa mengoperasikan cabang-cabang dan daun-daunnya yang tak terhitung jumlahnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi meskipun mampu mendeteksi tubuhnya sendiri, dia tidak akan dapat melihat dunia nyata di sekitarnya sampai jiwanya melarikan diri dari dunia ilusi ini. Saat pelindung Huozu ditarik ke dunia ilusi, jiwanya yang kuat meraung. Istirahat. Energi tak kasat mata yang mengelilingi permukaan tubuhnya merobek dunia ilusi. Sekarang setelah jiwa dan tekadnya yang kuat bekerja bersama dengan energi mistis yang mengelilingi tubuhnya, dunia ilusi tidak bisa bertahan lama. Orang yang memiliki waktu paling mudah berurusan dengan ilusi sebenarnya adalah orang tua berjubah ungu. Dia membuka satu mata, tetapi visinya dingin dan penuh dengan kebijaksanaan. Pada saat dia jatuh ke dunia ilusi, jiwa dan kemauannya telah menghancurkannya. Huozu, cepat dan selamatkan dua lainnya, dia mentransmisikan dengan nada bingung. Aku tahu, pelindung Huozu sudah sadar dan sudah membuka mulutnya untuk mengeluarkan api. Inferno bergelombang kemudian dibagi menjadi banyak ular yang berenang ke segala arah. Mereka dengan cepat menyebar dengan kecepatan jauh melebihi kecepatan terbang pribadi protektor Huozu, dan arah yang mereka tuju adalah pelindung wanita berjubah abu-abu dan pria bermata biru. Tiba-tiba menunjukkan dunia ilusi yang dahsyat seperti itu. Dongbo Sue Ying ini benar-benar menyembunyikan kemampuannya dengan baik. Pria tua berjubah ungu itu sedikit cemas. Meskipun Sue Ying sudah menyadari bahwa para ahli agama ibu leluhur rata-rata lebih lemah mengenai hati kultivasi mereka, efek dari dunia ilusi masih membuatnya kaget dan gembira pada saat yang sama. Wanita itu mempertahankan kesadarannya, tetapi dia tidak bisa berjuang keluar dari itu. Pria itu dalam keadaan yang bahkan lebih buruk, jiwanya benar-benar tenang. Sue Ying berusaha menekan ekstasi yang muncul di dalam hatinya. Pelindung wanita mungkin tidak bisa berjuang keluar, tetapi dia masih bisa mengendalikan tubuhnya, serta cabang-cabang dan daun-daun, jadi membunuhnya tidak akan mudah. Namun, situasinya sama sekali berbeda ketika datang ke pelindung bermata biru. Jiwanya benar-benar tertipu, dan Sue Ying sekarang mengendalikan nasibnya. Kesini. Sue Ying mengambil satu langkah di dalam meraj, berteleportasi langsung ke sisi pria bermata biru itu. Dia kemudian mengulurkan tangannya yang meninggalkan dunia meraj, untuk meraihnya di dunia nyata. Setelah meraih, In You Go, Sue Ying dengan mudah mengirim pria bermata biru itu ke taman budidaya. Jiwanya telah ditipu, dan lelaki bermata biru itu sekarang pada dasarnya tidur nyenyak, ia tidak dapat memberikan perlawanan apapun. Satu lagi turun, Sue Ying sangat senang. Sekarang setelah dia melenyapkan dua pelindung, dia tidak bisa tidak merasa bangga pada dirinya sendiri. Saatnya berurusan dengan yang lain. Sue Ying melakukan banyak tugas dalam kendalinya atas dunia ilusi untuk membuat pria bermata biru itu tenggelam di dalamnya, sementara secara bersamaan berpindah ke sisi pelindung wanita berjubah abu-abu. Sebuah belenggu tiba-tiba muncul di tangan kanannya, dan dengan lambaian,
benda itu memasuki dunia nyata dan bergerak keluar untuk melibatkan pelindung wanita berjubah abu-abu. Dia mencoba menariknya ke dunia Miraj. Namun, pelindung wanita berjubah abu-abu telah berhasil menutupi dirinya di banyak cabang dan dedaunan, sampai-sampai tidak ada celah sedikit pun dalam pembelaannya. Bahkan bagian dalam tubuhnya ditutupi oleh cabang dan daun yang sama. Pada saat yang sama belenggu itu tampaknya membatasi dirinya, cabang-cabang dan dedaunan juga mulai bergerak untuk menjerat belenggu dengan kekuatan yang begitu menakutkan sehingga Sue Ying menemukan dia tidak bisa lagi memindahkannya. Bahkan, belenggu mulai menarik darinya. Melihat ini, Sue Ying dengan cepat menyusutkan belenggu untuk menyingkirkan pembatasan, lalu membawanya kembali ke dunia Miraj untuk mengumpulkan mereka. Dia tidak lagi berani mencoba menarik pelindung wanita berjubah abu-abu menggunakan item ini. Lagi pula, dengan seluruh tubuh pelindung wanita berjubah abu-abu itu dijaga oleh cabang-cabang dan dedaunan itu, dia sama sekali tidak bisa menggerakkannya bahkan 1 inci pun. Cabang-cabang dan dedaunan itu lebih kuat dariku, Sue Ying bergumam dalam hati. Benar, bahkan tombak ular darah tidak bisa menembus mereka sebelumnya. Hong 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 gelombang. Cabang-cabang dan dedaunan yang kokoh tiba-tiba dipaksa terpisah, sekarang sosok api dapat terlihat dengan cepat mendekat. Ini tidak lain adalah avatar api yang sebelumnya ditampilkan oleh pelindung Huozu. Kekuatannya sangat besar, sehingga mampu dengan cepat memisahkan cabang dan daun itu. Dia harus melakukannya karena pelindung wanita itu terperangkap dalam dunia ilusi sehingga cabang dan daunnya tidak bisa membedakan antara musuh dan sekutu. Namun, kekuatan pelindung Huozu selalu jauh lebih tinggi daripada Sue Ying, jadi bahkan avatar miliknya sekuat ini. Dia segera mencapai sisi pelindung wanita, menutupinya dengan api yang tak terbatas. Sue Ying berbalik, hanya untuk melihat bahwa pria tua berjubah ungu yang jauh sudah bergegas ke sisi pelindung Huozu, dan sudah dikumpulkan dengan aman olehnya. Pelindung wanita berjubah abu-abu, yang sudah memasuki perlindungan api, dengan cepat dikumpulkan juga, alam ilusi Sue Ying tidak bisa lagi memengaruhinya. Sekarang, hanya ada 2 orang yang tersisa di dunia yang disegel ini. Salah satunya adalah pelindung Huozu, yang sangat marah, dan yang lainnya adalah Sue Ying, yang berdiri dengan aman di dalam dunia Miraj-nya. Dongbo Sue Ying, serahkan pelindung Zong dia. Tubuh pelindung Huozu tinggi dan kokoh, dan kekuatan tak terlihat yang menutupi permukaan tubuhnya sudah mulai menyebar. Lakukan itu, dan aku akan membiarkanmu hidup. Hahaha, kamu yakin bisa mempertahankan kesombonganmu meskipun kamu berada dalam kondisi yang mengerikan. Ingin membunuhmu untukku? Kamu bisa langsung saja mencoba. Namun, aku merasa kamu bahkan tidak akan dapat menemukan aku. Suara Sue Ying jelas bergema di dunia yang disegel ini. Tetapi tidak peduli bagaimana pelindung Huozu mencoba menyelidiki sumbernya, ia tidak dapat menemukan jejak sedikit pun dari posisi Sue Ying. Serahkan pelindung Zongxi. Jika kamu memiliki kondisi apapun, kamu dapat melanjutkan dan menyatakannya. Pelindung Huozu menekan amarahnya. Dia adalah salah satu ahli puncak dari agama ibu leluhur, tetapi dia sangat menyadari bahwa dia tidak bisa berurusan dengan Sue Ying sebagaimana adanya. Kontradiksi itu membuatnya merasa tertekan dalam hati. Bagaimanapun juga, dia setidaknya harus mencoba dan memikirkan cara untuk menyelamatkan pelindung Zongxi. Setelah semua, sejak pertama kali mereka melangkah ke kosmos kultivasi ini, mereka selalu berhati-hati. Banyak paragon tidak pernah melihat seorang ahli dari agama bunda leluhur karena mereka hanya akan pernah muncul di 3 bawah roda 6 langit, di mana mereka memegang keunggulan mutlak. Dari saat mereka memasuki kosmos kultivasi ini dan sampai sebelumnya, mereka hanya kehilangan 2 pelindung mereka. Tapi sekarang, Sue Ying yang tampaknya biasa ini telah menyebabkan kematian pelindung Cheng Yun dan bahkan menangkap pelindung Zongxi hidup-hidup. Mereka benar-benar meremehkannya. Lagi pula, laporan intelijen menyatakan bahwa dia hanya Dewa Dunia tahap 4, jadi mengirim pelindung Cheng Yun sudah cukup. Namun, kecerobohan mereka menyebabkan mereka jatuh dalam skema yang akhirnya menyebabkan mereka kehilangan jenderal yang hebat. Tetapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa, bahkan dengan 4 pelindung yang bekerja bersama, mereka masih akan jatuh ke dalam perangkap lain.
Sui Ying benar-benar salah satu jenis ahli yang paling langka dalam kosmos kultivasi ini, salah satu dari sedikit orang yang membuka dao terkait dengan teknik ilusi. Orang-orang seperti Sovereign Putih, Kaisar Surgawi Penghancuran Besar, Raja Iblis Air, atau Cricket Hex Kerajaan dan yang lainnya mungkin tampak kuat, tetapi semua Tao yang mereka buka sama sekali tidak terkait dengan teknik ilusi. Bahkan penguasa dengan status terhebat seperti Lord Temporal Island dan Myriad God Palace Head tidak mengikuti Dao yang berhubungan dengan teknik ilusi. Hanya ada beberapa paragon yang melakukannya. Mayoritas membuka segala macam Dao, tetapi mereka yang membuka Tao terkait dengan ilusi dapat dihitung dengan jari seseorang. Dan Sui Ying, dengan Dao of Mirage-nya, adalah salah satu dari sedikit yang dipilih ini. Wilayah ilusinya adalah teknik dengan efek luas, yang berarti ia dapat menyebabkan 4 pelindung jatuh ke dalamnya pada saat yang sama. Meskipun 3 dari mereka berhasil melarikan diri, pria bermata biru, pelindung Zongxi, telah menghilang, dia jelas telah ditangkap oleh Sui Ying. Mereka benar-benar telah kehilangan pertempuran ini karena ketidakadilan yang hebat. Sebenarnya, alasan utama mereka kalah adalah murni karena mereka meremehkan Sui Ying. Orang ini tampaknya benar-benar biasa-biasa saja di antara banyak paragon kuat dari kosmos kultivasi, tetapi kecerobohan mereka dan tekniknya akhirnya menyebabkan mereka menderita kerugian yang diakibatkannya. Dia benar-benar licik, dia sudah merencanakan ini sepanjang waktu. Kembali ketika dia berurusan dengan pelindung Cheng Yun, dia tidak menampilkan dunia ilusi, atau teknik yang memungkinkannya untuk dengan mudah bersembunyi dan melarikan diri. Pelindung Huozu melihat sekelilingnya, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Sui Ying di dalam dunia yang tersegel. Dia bukan bagian dari dunia biasa. Apakah itu berarti dia ada di dunia lain? Dia terbang perlahan selama ini, tapi itu pun palsu. Dia benar-benar menyembunyikan dirinya terlalu dalam. Kamu ingin aku melepaskan pelindung agama ibu leluhur? Aku tidak bisa membuat janji apapun berdasarkan pada sebagian besar kondisi yang mungkin kamu berikan. Suara Sui Ying terus bergema di dunia yang tertutup ini. Dia mulai bernegosiasi dengan pelindung Huozu. Secara alami, ini dilakukan untuk menunda lebih lama. Sebagian besar fokusnya sebenarnya ditempatkan pada kultivation Edennya. Tenaga matahari bercahayanya telah memasuki langsung, di mana itu menyegel jiwa pria bermata biru yang sedang tidur nyenyak, jiwanya hilang di dunia ilusi. Guru, Sui Ying secara bersamaan menghubungi gurunya, Dewa Pertumpahan Darah. Sui Ying, ada apa? Jawab Kaisar Pertumpahan Darah, yang tengah berkultivasi di depan Cosmos Furnace. Aku telah menangkap pelindung dari agama Bunda Leluhur menggunakan dunia ilusi aku. Bagaimana aku harus menanganinya? Sui Ying bertanya. Pelindung yang ditangkap hidup-hidup akan memiliki nilai jauh lebih tinggi daripada pelindung mati. Adapun bagaimana dia bisa menggunakan nilai ini, Sui Ying benar-benar tidak tahu. Bagaimanapun, dia jelas bahwa secara langsung meminta informasi bukanlah suatu pilihan. Negara adik kuasa seperti agama Bunda Leluhur pasti memiliki metode pencegahan. Karena itu, ia memutuskan untuk meminta bantuan gurunya. Terletak di depan Cosmos Furnace, Bloodset God Emperor berjubah merah jatuh dengan linglung. Bocah ini menangkap pelindung dari agama ibu leluhur. Kapan mudahnya menangani pelindung itu? Petik 2. Meskipun dia sangat mementingkan muridnya, dia masih dalam hati membandingkannya dengan saudara sulung tertuanya, Raja Hijau. Dengan kata lain, dia hanya memperhatikan potensi Sui Ying untuk pertumbuhan. Di dalam hati Kaisar Pertumpahan Darah, murid kecilnya ini masih terlalu lembut. Dia baru saja membuka jalan daunnya, sehingga dia bisa, paling-paling, dianggap sebagai paragon baru. Dibandingkan dengan paragon puncak seperti Monarch Hex Cricket, White Sovereign King, dan White Devil King, masih ada celah yang cukup besar. Adapun Monarch Green, yang bahkan bisa bertarung melawan penguasa, perbedaan kekuatan tempur bahkan lebih signifikan. Lupakan kekuatan tempur, bahkan pengalaman dan cakrawala mereka terlalu jauh. Bahkan dia, Kaisar Pertumpahan Darah, telah mengalami banyak bahaya dan peluang sebagai paragon. Dia juga pernah ke 2 kosmosis lainnya. Pang Yi juga pernah ke kosmosis lain dan menemui banyak peluang. Dibandingkan dengan orang-orang tua ini, Sui Ying memang terlalu lembut. Dia baru saja melanggar 1 juta tahun budidaya dan baru saja membuka jalur daunnya.
Satu-satunya kesempatan yang dimilikinya adalah memasuki tanah awal, dan persidangan yang dia lakukan di sana adalah satu tujuan untuk Dewa Dunia tahap 4. Dengan demikian, di mata Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, Dewa Pulau Temporal, dan penguasa lainnya, Sui Ying adalah bunga kecil yang lembut. Begitu muda dan rapuh sehingga butuh waktu yang sangat lama bagi tanah untuk memberinya makan, air untuk memberinya makan, dan bagi matahari untuk melindunginya, sebelum akhirnya mekar dengan keindahan yang tiada banding. Murid aku ini baru saja membuka jalan daunnya, namun dia sudah membunuh satu pelindung dan sekarang bahkan menangkap yang lain hidup-hidup. Agama Bunda leluhur kemungkinan besar tidak bisa berkata-kata. Sang Dewa Pertumpahan Darah tidak bisa menahan tawa. Bahkan Primal Master, Primogenitor Abyss, dan yang lainnya akan terdiam oleh berita ini. Semua tua-tua ini bersama-sama telah berhasil menyingkirkan hanya 2 pelindung dari agama ibu leluhur selama waktu yang sangat lama. Tapi sekarang, Sui Ying pergi dan menangani 2 pelindung sendirian. Sui Ying, Kaisar Pertumpahan Darah dalam hati terkejut dan mendesah, tapi dia masih berhasil meminta Sui Ying untuk melakukan sesuatu. Kamu harus bergegas dan melanjutkan interogasi kamu. Orang-orang dari agama Bunda leluhur pastinya sudah mencari tubuh sejati pelindung ini yang kamu tangkap hidup-hidup. Mereka akan membangunkannya dengan paksa sesegera mungkin. Petik 2. Bagaimana aku bisa menginterogasinya? Sui Ying bertanya. Tanyakan padanya tentang bagaimana mereka melanjutkan dari kosmos rumah mereka ke kosmos kita, dan di mana rute yang membawa mereka ke sini, jawab Dewa Pertumpahan Darah Kaisar. Cobalah memikirkan cara non-konvensional untuk menginterogasinya. Jangan terlalu langsung. Aku pernah menangkap pelindung tetapi mengajukan satu pertanyaan menyebabkan jiwanya hancur berantakan. Tampaknya mereka memiliki beberapa langkah pencegahan yang bekerja mirip dengan hukuman kami yang melanggar sumpah. Petik 2. Baik. Posisi jalur kosmos mereka ini sangat penting. Meminta dia secara langsung tidak akan membantu dengan cara apapun. Semuanya akan mengarah pada metode yang kamu pakai, kata Dewa Pertumpahan Darah. Sui Ying, gurumu percaya padamu. Di dalam Kultivation Eden. Avatar kekuatan matahari yang bercahaya muncul di puncak gunung memandang pria bermata biru yang tertidur lelap. Sui Ying bingung. Dia telah bertanya kepada gurunya tentang bagaimana dia harus melanjutkan interogasi, tetapi dia sekarang mengerti bahwa bahkan gurunya tidak mengetahui cara pasti untuk berhasil. Lagi pula, upayanya sendiri telah menyebabkan jiwa pelindung hancur. Mari kita coba ini, Sui Ying mulai membimbing alam ilusi, memberinya kendali yang mudah terhadap jiwa yang tertipu. Peta bintang kosmos. Sui Ying mulai mentransmisikan bagian dari peta bintang kosmos langsung ke jiwa pria itu. Dia mengirimkannya sedikit demi sedikit. Namun demi menghemat waktu, dia bahkan menggunakan kemampuan Kultivation Eden untuk mempertahankan aliran waktu yang dipercepat 100 kali. Dia tidak bisa berjalan lebih cepat karena kekuatan pelindung, baik dari segi tubuh dan jiwa, membuatnya jauh lebih mahal energi untuk mengendalikan aliran waktu. Sui Ying telah membagi peta bintang kosmos menjadi 10.000 keping, dengan dunia dewa menempati 99% dari mereka. Tempat-tempat yang tersisa semua di dunia material dan abis kegelapan. Dia terus mengirimkan bit peta bintang sampai, beberapa saat kemudian ketika dia mengirimkan potongan ke 6345. Kamu gelombang. Pria bermata biru yang awalnya ditipu tiba-tiba mulai mengaum dan untayan darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di jiwanya. Dia segera sadar kembali dan mulai menatap Sui Ying. Aku tahu, lokasi ini penting bagimu, bukan? Sui Ying bertanya menatap lurus ke belakang padanya. Pria bermata biru itu menggeram pelan sebagai tanggapan, tidak ada gunanya. Tidak ada yang kamu lakukan penting. Petik 2. Untaian darah akhirnya mulai memotong jiwanya, menyebabkannya hancur berantakan. Sudah mati, Sui Ying mengerutkan kening. Aku bahkan menyegel jiwanya, tetapi masih bisa hancur dengan sendirinya. Agama ibu leluhur ini benar-benar ketat dan tertutup. Petik 1. Dia bahkan tidak berani mengajukan pertanyaan langsung, mengetahui bahwa ketika gurunya melakukannya, itu mengarah pada kehancuran jiwa sang pelindung. Karena itu, ia memutuskan lebih suka mengirimkan potongan-potongan peta bintang, peta normal mungkin tidak mengarah pada hasil apapun,
tetapi lokasi penting apapun akan mengarah pada efek hukuman sumpah bagi jiwanya. Di dalam aula istana perunggu yang menjulang tinggi yang dimiliki oleh agama ibu leluhur. Pemimpin agama bertaring itu duduk di sini dalam keheningan ketika tekanan ekstrim tiba-tiba turun ke seluruh aula. Seorang remaja bertaring mengenakan jubah perak muncul di udara dan berkata dengan suara rendah, "Aku bergegas untuk menemukan pelindung Zongdia secepat mungkin, tapi aku masih belum berhasil membangunkannya tepat waktu. Avatarnya telah hancur berantakan. Setelah dia bangun, Zongxi mengambil inisiatif untuk memberitahu aku bahwa Dongbo Suiying telah mengetahui tentang wilayah yang relevan dari peta bintang." Petik 2. Wilayah peta bintang. Pemimpin agama bertaring itu mengerutkan kening. "Kanan, itu harus menjadi daerah sekitar 10 bintang," kata remaja berjubah perak itu. "Kami ditempatkan di sini dan disembunyikan, tetapi kosmos kultivasi mereka pasti akan memulai penyelidikan skala besar di wilayah ini cepat atau lambat. Aku bahkan tidak menganggap Dongbo Suiying akan benar-benar berpikir untuk mengirim potongan peta ke pelindung Zongdia untuk mencari tahu daerah mana yang menyebabkan jiwanya hancur. Mereka secara alami akan membayar sangat penting untuk titik ini. Terlepas dari itu, ia membagi kosmos menjadi hanya 10.000 bagian dan jelas-jelas bergegas untuk waktu. Seandainya dia sedikit lebih lambat, aku akan bisa membangunkan pelindung Zongxi dan membiarkannya memutuskan hubungannya dengan avatarnya." Petik 2. Cowok bertaring besar itu menghela nafas. "Paragon lemah seperti Dongbo Suiying benar-benar berhasil menyebabkan kita kerugian besar. Kami sudah kehilangan 2 pelindung, dan bahkan ada kebocoran mengenai lokasi wilayah kami." Petik 2. Meski begitu, kebocoran kecil seperti itu tidak akan berarti banyak. Itu adalah daerah yang terdiri dari 10 bintang. "Hampir mustahil mereka menemukan kita," kata remaja berjubah perak itu. "Lebih jauh, wilayah yang kita tuju ini disembunyikan menggunakan harta paling kuat yang bisa disediakan oleh kosmos kita di banyak zaman. Bahkan jika mereka mencapai lokasi kita, mereka tidak akan bisa melihat kita." Petik 2. Memang, mereka seharusnya tidak dapat menemukan kita, tetapi selalu ada kemungkinan kecelakaan akan terjadi, kata pria berandal itu. "Kaisar pertumpahan darah telah menyelidiki seluruh kosmos berkali-kali, tetapi dia tidak pernah berhasil menemukan di mana orang-orang dari agama ibu leluhur bersembunyi. Tetapi sekarang setelah wilayah itu direduksi menjadi hanya 10 bintang, akan lebih mudah untuk menemukannya." "Siapa yang mengira," gumam taring besar itu bergumam, "kita akan begitu ceroboh. Mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak bisa terlalu ceroboh bahkan ketika berhadapan dengan Dewa Dunia tahap 4. Petik 2. Seluruh cobaan ini telah terjadi karena Dewa Dunia tahap 4. Kerugian kami memang besar." Remaja berjubah perak itu menyipitkan matanya yang memegang secercah perak seperti kepompong. Dia bergumam, "Dongbo Suiying, aku akan menuliskan nama bocah ini ke dalam pikiranku." Para pemimpin agama dan pelindung agama ibu leluhur telah lama menuliskan nama Suiying di benak mereka. Setelah semua, itu adalah pembudidaya lembut dan muda ini yang baru saja membuka jalan Dao sendiri yang menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Mulai sekarang, mereka akan lebih. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.